Sebentar. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak, telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, SEMM. Beliau merupakan Rektor Universitas Indo Global Mandiri atau yang disingkat UIGM. Nah, diketahui juga nih beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2009-2014. Bersama beliau, kita akan membahas mengenai strategi penerimaan mahasiswa baru yang sebentar lagi dimulai atau mungkin di beberapa perguruan tinggi sudah mulai ya. Kita mau cari tahu nih di UIGM ini sudah mulai atau belum dan strateginya seperti apa. Nah, tapi sebelum lebih lanjut Pak, kita juga penasaran nih dengan sejarah singkat dari UIGM itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, saya dirikan kampus ini tahun 98, penerimaan itu tahun 99. Penerimaan awal itu cukup bagus, sudah 400-an ya. Kemudian tahun kedua terus meningkat, tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Kemudian saya ambil alih Sekolah Tinggi Teknik, ya, Sekolah Tinggi Teknik Palembang (STTP). Kemudian berjalan bareng, kemudian 2008 lalu menjadi universitas. Saya gabung dua sekolah tinggi jadi Universitas Indo Global Mandiri pada tahun 2008. Dan saya terus mengembangkan pendidikan ini ke arah hulunya. Kenapa? Karena pendidikan ini kelihatan yang saya menentukan itu adalah arah hulunya. Itu mulai dari SMA, SMP, SD, TK, nah, pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, lalu S1, ada sebagian S2, juga ada pondok pesantren. Jadi kita lengkap ya. Ada juga sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah. Sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah ini kita akan gabung ke dalam universitas. Kita programkan tahun ini sudah bergabung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Ada prodi ekonomi digital, ada prodi ekonomi bisnis, dan ada prodi perbankan digital. Itu yang kita menambah prodi di Universitas Indo Global Mandiri. Kita juga persiapan untuk S2 Ilmu Komputer dan S2 Sipil dan profesi arsitek. Jadi kita persiapkan untuk pendidikan profesi arsitek dan kemudian kita juga rencana akan buka fakultas kedokteran, makanya kita siapkan prodi kimia dan prodi biologi merupakan syarat untuk pendirian fakultas kedokteran. Kita juga siapkan, mudah-mudahan prodi kimia dan biologi tahun ini sudah bisa berjalan, sehingga kami bisa mengusulkan untuk fakultas kedokteran, prodi pendidikan kedokteran, dan profesi dokter. Itu langkah yang akan kita kerjakan selama tahun 2023. Ini perjalanannya cukup panjang, tapi belum begitu sesuai dengan apa yang dipikirkan dulu, karena saya tinggalkan selama 10 tahun di dunia politik, sehingga lepas kendali, dan tapi sekarang saya kendalikan langsung sebagai rektor sementara ya, sampai kampus ini on track bisa memenuhi harapan masyarakat, menghadirkan anak-anak kita yang memang mampu berkompetisi dunia global, baik dalam menyiapkan pekerjaan maupun di dalam bersaing mengisi ruang-ruang pekerjaan. Itu yang kita siapkan saat ini. Berarti memang tujuan awal mendirikan kampus ini cukup mulia gitu ya Pak, ingin ikut berpartisipasi dalam pendidikan di Indonesia gitu Pak.
Iya, waktu itu saya Direktur BUMN. Saya lihat waktu saya menerima karyawan baru dari kampus-kampus yang ada, saya sungguh prihatin karena apa? Karena para calon-calon karyawan merupakan alumni baik dari PTN, PTS, tidak siap untuk masuk dalam dunia kerja. Nah, kemudian terjadi krisis tahun 98, 99. Krisis itu juga bersumber kepada masalah sumber daya manusia yang tidak punya karakter, yang tidak punya integritas. Oleh karenanya, dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan itulah saya mendirikan sekolah ini. Nah, maka visinya itu adalah menghadirkan alumni yang profesional, berintegritas, artinya dia harus punya integritas dan mampu berkompetisi dalam menyiapkan produksi daripada pendirian sekolah ini. Jadi didasarkan pada pengalaman bahwa banyak alumni-alumni kita yang saya lihat tidak siap untuk bekerja. Oke lah kalau dari segi praktisi barangkali sebagai praktisi barangkali kurang, tapi pemahaman teori pun tidak sebagaimana yang kita lihat ya. Artinya basic daripada ilmu itu pun tidak mereka kuasai sehingga menyulitkan di dalam kita memberikan pelatihan ya. Pelatihan itu kan sifatnya apa aplikasi daripada teori. Itu kan kalau teori basic teorinya saja lemah, otomatis aplikasinya juga agak kesulitan. Dan itu kita cukup lama. Saya sendiri yang akhirnya memaksa untuk menerima dari daerah Sumsel juga, dan kita berikan pelatihan secara apa sambil kerja sambil pelatihan, dan kemudian kita uji coba juga penerimaan anak-anak SMA yang bagus-bagus dari seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk kita didik, dan itu kelihatannya lebih berhasil daripada kita nerima sarjana tapi tidak siap untuk kerja. Kita terima anak-anak SMA itu yang masih putih bersih, kita didik, dan rata-rata mereka cukup berhasil ya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Nah, yang angkatan tahun-tahun itu sekarang sudah rata-rata menjabat manajer ke atas semua. Jadi kita coba ya, uji coba dengan menerima yang masih fresh dibandingkan kita menerima yang sudah kuliah. Karena kuliah ini kalau tidak diisi dengan sistem pembelajaran yang baik, tidak ada keseriusan daripada mahasiswa, maka seolah-olah itu hanya selembar kertas saja. Dan itu menyedihkan sekali bagi kita. Ya, jadi tamat hanya dengan selembar kertas. Makanya saya menyampaikan kepada mahasiswa saya yang baru bergabung, kalau kalian tidak punya cita-cita, saya bilang kalian tidak usah kuliah di UIGM. Kalian tidak punya keinginan mau menjadi seseorang ya yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kalian tidak punya cita-cita itu, maka hari ini nyatakan saya akan kembalikan uangnya. Itu yang saya sampaikan pada saat pertemuan pertama. Dan alhamdulillah dari semua prodi yang ada, relatif alumni kita cukup laku di market ya. Baik dia sebagai wira swasta, bagus mereka, maupun di dalam mengisi kesempatan kerja yang ada. Jadi sekarang profesinya sudah banyak ya, ada yang sebagai banker ya di Bank Indonesia, di bank-bank negara, di bank swasta, ada sebagai apa dia bisa masuk ke tenaga titulernya dari Tentara Nasional, ada dari kepolisian, dan berbagai profesi lain ya yang mereka isi, dan itu cukup membanggakan saya. Jadi
Eh, saya juga coba ya, karena saya juga punya beberapa perusahaan di Jakarta, minta tenaga itu susah sekarang ini. Jadi eh, mereka umumnya udah kerja katanya, umumnya udah kerja. Jadi saya misalnya minta yang alumni akuntansi ada 2 tambahan, udah tuh yang akan MBKM saya perlu 2 lagi. Udah berapa bulan ini sih belum didapat dari kampus, udah tuh dari alumni K3 juga. Kita butuh alumni K3, memang kita masih dalam proses untuk menamatkan perkuliahan. Lalu dari Ilkom, Ilkom kemarin baru dapat 1 yang bagus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi kesempatan kerja dari perusahaan yang kita kelola sendiri sih di Jakarta. Baik, Pak. Nah, ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih, Pak. Apa strategi dari UIGM dan apakah sudah dimulai, Pak, untuk PMB-nya sendiri? Ya, soal penerimaan mahasiswa baru ini adalah masalah trust ya, kepercayaan. Kalau masyarakat percaya, sebetulnya promosi itu tidak perlu harus semasif tatkala kita mau memulai pendidikan ini. Di awal dulu masif sekali kita melakukan promosi dengan berbagai cara untuk kita lakukan. Tetapi dalam proses berwaktu dan berjalan harusnya sudah muncul trust. Trust itu penting sekali. Karena apa? Inilah yang akan menghadirkan anak-anak kita untuk datang ke kampus. Dari cerita temannya, dari cerita keluarganya, itu yang lebih penting. Dan bagaimana kami membangun trust itu, ini yang kita selalu kita kedepankan. Bagaimana kita mampu membawa kampus ini dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Nah, persoalan utama adalah persoalan sumber daya manusia. Makanya tahun ini saya membawa masuk hampir 13 S3 ya. Nah, jadi SDM yang kualifikasi S3, ada yang sudah punya jenjang jabatan profesor, ada lektor kepala, ada yang lektor, ada yang baru tamat ya, dari Jepang, dari Inggris, dari Malaysia juga ada yang kita sekolahkan ke Belanda, ada yang kita sekolahkan hampir beberapa negara di mana memiliki perguruan tinggi yang baik. Kita kirim, ada juga yang kita terima. Jadi ini bagian kita untuk memenuhi komitmen kita mencapai visi daripada universitas. Artinya kita menghasilkan alumni yang punya integritas, profesional, artinya mampu mengisi kesempatan kerja dan mampu menyiapkan peluang kerja. Nah, ini kita datangkan dan ini terus kita bergulir dan kita harapkan muncul trust ya dari masyarakat. Nah, bagaimana kita mengenalkan? Nah, itu sekarang ini kan media sosial kan udah banyak sekali kan. Jadi melalui media sosial, jadi kita perkenalkan masing-masing prodi, profil yang akan dihasilkan oleh prodi tersebut. Kira-kira saya kalau kuliah di sini, prodi ini saya akan jadi apa? Ya itu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kita akan memilih secara cerdas, tidak ikut-ikutan. Karena sekarang ini sebetulnya antara negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Hanya masalahnya negeri itu dibayari oleh negara, disubsidi negara, swasta ada sedikit disubsidi oleh negara. Seperti misalnya untuk mahasiswa KIP ya. Nah, kalau dulu bidik misi, ada juga misalnya untuk dana penelitian, ada hibah penelitian, hibah pengabdian, ada. Bedanya hanya di sana. Selebihnya antara negeri dan swasta itu berkompetisi dalam menghadirkan alumni-alumni yang berkualitas. Walaupun dia alumni negeri, kalau kualifikasi dari alumni yang dihasilkan tidak memenuhi pasar kerja, ya nggak ada guna juga. Jadi masyarakat harus tahu bahwa tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Kalau dibilang tamatan negeri itu lebih baik, kita buktikan di pasar. Jadi bukan di atas lembar kertas, tapi market yang menyampaikan
bahwa tamatan dari sini itu lebih baik daripada kita kuliah di sana. Jadi kita berkompetisi di dalam menghasilkan alumni yang artinya betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga bisa menjamin kehidupan dia ke depan. Nah, itu yang kita sampaikan kepada publik, tidak hanya menyampaikan janji, tapi bagaimana fakta-fakta yang kita kerjakan itu kita sampaikan. Nah, kita harapkan anak-anak kita tuh memilih dengan cerdas. Saya nggak ngerti misalnya, kita punya D3 survei mentahan. Prodi survei itu nggak banyak orang yang punya. Di Sumatera itu hanya ada 2 atau 3, kita nggak salah di Sumatera Barat sama di Sumut rasanya. Dan tidak ada satupun alumni yang menganggur. Tidak ada. Ada yang baru semester 3 sudah dipanggil kerja. Ngerjakan proyek-proyek. Kadangkala mereka itu terlena dengan proyek sehingga terlambat menyelesaikan kuliahnya. Dan kita ditegur oleh Dikti kan, kenapa terlambat, kenapa tidak tepat waktu. Nah, tidak tepat waktu itu bukan karena yang bersangkutan bodoh, tapi yang bersangkutan itu sudah bekerja dan memang memenuhi harapan daripada konsumen. Nah, itu yang kita lihat ya. Masyarakat kadang-kadang apa sih survei? Jadi artinya begini ya, artinya bertanya bagi mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang ingin bekerja, datang bertanya, kok saya kuliah di sini kira-kira saya mau jadi apa nanti? Dan apakah tamatan dari sini selama ini bisa bekerja? Nah, kita bisa jelaskan. Datang ke kampus, ya, ada konsultasinya di sana, dan kita akan berikan penjelasan apa adanya. Jadi bagaimana alumni kita itu betul-betul bisa memberi harapan kepada calon-calon mahasiswa itu. Artinya saya sering sampaikan, saya akan tutup sekolah ini kalau sekolah yang tidak menghasilkan orang-orang yang bermanfaat. Kenapa? Saya di sekolah yang tidak mencari uang, tetapi sekolah ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita. Anak-anak kita menjadi lebih baik, dan ada anak-anak karyawan juga, karya sebagai karyawan biasa, anaknya ada di Bank Indonesia, anaknya ada di IBM, anaknya ada di mana. Itu kebanggaan bagi kita sih. Jadi bagaimana mereka dengan berkonsultasi tahu bahwa sekolah kita ini memberikan sesuatu atau hanya memberikan selembar kertas. Nah, itu yang kita ingin sampaikan. Dan semua itu ya kita tahu lah ya, media sosial sekarang demikian masif, ada Instagram, ada Facebook, beragam ya pola pengenalan kampus kepada publik yang dilakukan secara gratis. Kalau dulu kosnya mahal promosi, kalau sekarang kosnya sangat murah sekali. Dan untuk itu juga biasanya kita datang ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan. Nah, tinggal ya bagaimana cara pikir ya anak-anak kita dalam merancang masa depan dia. Jadi jangan ikut-ikutan. Banyak yang ikut-ikutan. Oh coba ke sana, oh coba ini. Dia nggak punya sikap gitu. Nah, ini bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi punya sikap. Dia bisa memutuskan, saya mau kuliah di sini, saya akan jadi ini. Itu yang kita harapkan. Nah, harapannya ya mahasiswa, calon-calon mahasiswa ini betul-betul memilih berdasarkan kecerdasannya, tidak asal ikut-ikutan. Kira Baik, gitu. menarik sekali nih Pak. Berarti calon mahasiswa harus proaktif juga ya, kira-kira apa nih prodi yang ingin diambil dan nantinya ke depan setelah lulus mereka bisa diterima tidak di dunia kerja gitu ya Pak ya. Ya, harus begitu. Dan kalau dia bercita-cita jadi pengusaha, saya biasanya akan memberikan apa itu semacam bimbingan singkat apa yang harus dia pikirkan sejak dia melangkah kaki kuliah di hari pertama. Dia sudah pikir akan menjadi pengusaha setelah dia tamat kerja. Artinya dalam masa belajar pun dia sudah merancang bangunan bisnis yang akan dia kerjakan. Nah, itu juga yang saya sering sampaikan. Saya sering contohkan, kalau kalian ingin jadi pegawai negeri sipil, PNS atau ASN, pintunya tuh sempit sekali, yang masuk banyak. Kalian harus siapkan diri
memang Anda itu pantas untuk jadi pegawai negeri dengan hasil tesnya itu angka-angka yang sempurna. Kalau kalian tidak mendapatkan angka yang sempurna, ada tempat yang lebih besar. Dunia di luar PNS ini itu peluangnya lebih besar. Anda jadi pengusaha, Anda jadi profesional yang lain, itu banyak luas sekali. Jadi bagaimana yang penting adalah menyiapkan diri kalian untuk berkompetisi di ruang-ruang itu. Jangan hanya berpikir untuk jadi PNS. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Ya, kalau memang cita-cita jadi PNS, nggak ada salahnya. Tapi sebisa mungkin tidak usahlah jadi PNS. Biarkanlah yang dari negeri itu ngisi-ngisi untuk jadi PNS. Yang kita ya dari swasta ini mengisi ruang-ruang pekerjaan yang di dunia swasta. Itu yang saya sampaikan. Makanya membangun usaha itu lebih mulia daripada dia mencari pekerjaan. Nah, itu bagaimana membangun usaha itu, ya itu yang kita berikan di kampus. Wah, menarik sekali nih pesan-pesan dari Pak Marzuki nih terkait dengan dunia kerja ya. Tidak hanya menjadi PNS, tapi di dunia luar juga terbuka lebar untuk peluang-peluang gitu. Nah, Pak, untuk target jumlah mahasiswa tahun ini berapa dan dari berapa prodi Pak yang dibuka? Yang lalu kan kita ada 14 prodi. Tahun-tahun yang lalu selama 3-4 tahun tuh rata-rata kita di angka 1.000 ya. Rata-rata. Tahun kemarin lebih dari 1.000, tapi plus minus lah angka 1.000. Tapi tahun ini kita ada tambah beberapa prodi dan juga ada cara yang baru yang kita tempuh. Saya targetkan naik 50%. Supaya student body kita cukup besar ya. Kira-kira ya sekarang mahasiswa kita antara 3.500 sampai 4.000. Target saya di atas 5.000 sampai 6.000 saja. 5.000 6.000 itu sudah cukup optimum ya untuk kita mendidik anak-anak kita. Tapi kalau sampai 30.000, apakah itu dipikirkan nanti alumninya mau kemana? Saya bisa aja paksa dengan cara-cara ya banyak kan sekolah-sekolah yang mahasiswa 30.000, 40.000. Tapi gimana kita menjamin bahwa mereka itu keluar sebagai alumni itu betul-betul bermanfaat atau mendapatkan sesuatu dari kampus kita. Nah, itu yang jadi pertanyaan sih. Makanya saya cuma target ya 5.000 6.000 itu sudah optimum sekali untuk kampus kita di luar Jawa, dan itu kita masih bisa memantau mereka itu setelah tamat kemana, mau jadi apa dan sebagainya. Baik Pak, berarti kalau untuk tahun ini saja penerimaan mahasiswa barunya ditargetkan sekitar 1.500 berarti ya Pak? Ya, sekitar 1.500. Ya, angka Baik. yang tidak besar, tapi kita tahun-tahun sebelumnya sih. Ya lumayan lah. Baik Pak. Nah, terakhir nih Pak, kita ingin tahu pendapat Bapak terkait dengan digitalisasi kampus, karena saat ini kita sudah berada di era digital juga ya. Nah, dan ke depan seperti apa nih penerapan digitalisasi kampus di UIGM? Ya, digitalisasi itu keniscayaan, dan basic sekolah kita kan teknologi informasi. Dan waktu kita tahun sekarang kita buka kan sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer kan. Jadi basicnya memang kita. Maaf sebelumnya Pak, Ya, ini suaranya seperti ada nggak tahu nih dari mana suara di ya? mana ya. Iya. Ya, suaranya suara dari mana ini? Ada yang ini ada yang masuk ini. Pak Ali, ini ada yang masuk lagi nih, dikeluarin dulu. Iya. Ada Silakan orang Pak kerja. dilanjut. Oh iya, silakan dilanjut Pak. Ya, banyak sekolah ya di Indonesia ini mewajibkan mahasiswa itu harus memahami digital, harus mengerti dengan konsep digitalisasi, harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital, walaupun misalnya dia tidak berkecimpung di dalam dia tidak terlalu kompeten ya, bidangnya memang bisnisnya bisnis digital.
Tetapi paling tidak digitalisasi ini bisa jadi alat untuk mengembangkan profesi yang bersangkutan. Misalnya, dia seorang pengusaha dengan pemanfaatan teknologi digital, usahanya bisa berkembang lebih baik. Makanya saya sebelum Nadiem masuk sebagai menteri, jauh sebelum itu saya mewajibkan kepada seluruh prodi dua hal yang wajib. Itu pertama, bagaimana kemampuan berbahasa asing itu harus betul-betul dikuasai oleh mahasiswa kita. Yang kedua, bagaimana setiap prodi itu diberikan pendidikan pelatihan tentang digitalisasi. Nah, bagi kampus kita sendiri, kita sudah menjalankan memanfaatkan ya teknologi digital ya sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti ada video untuk kita ada kelas, ada sudah macam-macam lah untuk pembelajaran online semuanya dengan digital. Jadi kita nggak ada persoalan dengan itu, hanya bagaimana alumni atau anak-anak kita ini selama masa perkuliahan dia mendapatkan pembelajaran pelatihan tentang digitalisasi. Paling tidak itu. Sehingga kalau dia mau dagang kecil-kecilan pun bisa dengan misalnya marketplace, dia bikin marketplace atas nama dia, atas nama merek dia, kemudian dia cari barangnya, kemudian dia jual, itu aja dengan gitu aja udah bisa dia hidup mandiri ya sebagai pengusaha kecil. Dan itu harusnya udah jadi kewajiban sih bagi setiap kampus ya. Jadi bukan hanya kampus kita saja, saya himbau untuk seluruh kampus ya, di Indonesia ini teknologi digital tuh harus diberikan kepada anak-anak kita supaya mampu memanfaatkan market Indonesia yang sangat besar. Market yang sangat besar ini hanya bisa dijangkau dengan digitalisasi. Jadi tidak mungkin kalau kita buka warung secara fisik, yang melihat warung kita satu hari mungkin tidak lebih dari 50 orang. Begitu kita masuk ke marketplace menggunakan internet ya, maka yang melihat kita itu bukan hanya orang Indonesia saja, bisa saja dari pihak luar negeri pun lihat kita. Nah, itu kelebihannya dengan memanfaatkan digitalisasi. Betul, Jadi Pak. Jadi, kalau enggak ya, betul sekali, Pak. Jadi ya kita kalau tidak ya lebih, kita akan tertinggal. ya betul. Jadi lebih apa ya, lebih luas lagi gitu ya, Pak. Jaringannya tidak hanya kalau konvensional kan terbatas gitu, Pak. Ya. Iya. Nah, Pak, kalau Jadi sistem itu akademik, yang hmm? harusnya setiap kampus. Ya betul. Kalau sistem akademik Ya, sendiri yang gimana? digunakan oleh UIGM itu seperti apa, Pak? Apakah sudah saling terintegrasi antara PMB, terus akademik dan juga keuangan gitu seperti apa, Pak? Oh, itu udah sejak saya dulu membangun sistem Pak, di perusahaan itu dari hulu milan sistem kita tuh udah terkoneksi dari hulu ke hilir, dari penerimaan sampai dengan dia tamat itu database-nya dia kita punya. Dan Baik. sekarang kita udah kembangkan sendiri ya, menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ditentukan oleh Dikti. Jadi kita menyiapkan database yang mudah kita upload ke PD Dikti. Jadi tidak redundant di dalam entry data dan sebagainya. Semuanya kita siapkan dalam satu rangkaian proses. Jadi sampai keuangan sih kita. Jadi tidak terputus ya. Ya, kalau bicara sistem akademik, ya kaitnya ada sistem, ada terkait SDM, sistem penggajian, ada termasuk finance dan sebagainya. Itu dalam satu koneksi. Jadi nggak ada kerjaan redundant lagi sih. Baik, Itu Pak. udah kita kerjakan sejak lama sih. Orang baru bicara terakhir, tapi kita udah kerjakan sejak lama kok. Karena saya Iya. basicnya di sana dulu. Baik, berarti memang sudah lama ya menerapkan digitalisasi di kampus UIGM ini. Nah, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya telah berbincang dengan Sevima terkait Oke. penerimaan mahasiswa baru, digitalisasi kampus. Menarik sekali ini perbincangan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya Waalaikumsalam. Pak. Ya, sama-sama. Ya.